Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah salat itu dia duduk di masjid berzikir niat Allah, hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan keutamaan itu kita peroleh istiqomah sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wakil Wali Kota Solo di tengah kesibukannya dapat hadir salat subuh berjamaah. Kadang manusia ini karena jabatan, karena kesibukan, alasan tak bisa datang salat subuh berjamaah. Kenapa Pak Fulan tak subuh berjamaah? Baru terpilih jadi RT. Alhamdulillah kita bisa, mudah-mudahan istiqomah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai. Itu akidah, itu keyakinan orang umat Islam. Lan, kalau la tidak, lan tidak akan, tamuta nafsun, tidak akan ada manusia yang mati qabla an tastakmila rizqaha, sebelum rezekinya penuh sempurna, wa ajalaha, sebelum ajalnya sampai. Jadi kalau begitu keyakinan umat Islam, maka insya Allah dia tidak cemas, tidak takut, tidak ragu. Kenapa? Karena kalau ada orang mati, itu berarti rezekinya sudah penuh dan ajal sudah sampai. Kalau sudah penuh rezeki, sudah sampai ajal, sedang ceramah pun mati, batuk pun mati, bersin pun mati. Tapi kalau belum penuh rezeki, ajal belum sampai, semua orang mengatakan mati, tidak mati. Ada dukun tobat, dukun tukang racun, bercerita dia meracun orang. Dia pergi ke rumah makan, dia pasang racun, sudah dipasang di tempat air minum, tumpah air minum, tak jadi diminum. Hari kedua dia pasang lagi, sudah dipasang racun, waktu mau diminum, tiba-tiba teleponnya berbunyi, tak jadi dia minum. Lah 2 kali dicubonya ndak juga mati, nang ketiga ndak lah. Sebab apa? Sebab dia yakin ajal belum sampai. Setinggi-tinggi yang mampu dilakukan makhluk, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar Mesir, yang paling tinggi yang bisa dilakukan oleh makhluk adalah menepati takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mati, itu berarti rezekinya sudah penuh, ajalnya sudah sampai. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, walau semenit, walau sedetik. Wala yastakhirun, dan tak bisa pula ditunda walau semenit, walau sedetik. Itu yang disebut dengan akidah, keyakinan.
Kalau tidak, nanti umat Islam ini akan kacau balau, akan rusak akidahnya, akan menyalah-nyalahkan, akan berkalau-kalau. Kalau itu kunci setan masuk. Maka kalau ada berkata dalam pikiran kita sekali kalau, langsung ditutup dengan istighfar. Astagfirullah. Kalaulah dulu. Dek apa si bulan meninggal? Deknya kau masajid. Cuba kalau tidak kau masajid batang. Yang tidak akan mati. Maka kita tetap ikut protokol kesehatan, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ada akidah yang bukan ahlus sunnah, namanya akidah jabriyah. Jabriyah kata dia tidak ada itu usaha manusia, tidak ada al-kasbu wal ikhtiar. Tidak ada ikhtiar, terserah saja pada takdir Allah. Nah, ini bukan ahlus sunnah. Orang seperti ini tidak mau pakai masker. Kalau ditanyanya, mengaku tidak pakai masker, mati sudah takdir Allah. Ini bukan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah pakai masker. Kalau ada bapak ibu tidak pakai masker, berarti jabriyah. Kalau ahlus sunnah ada usaha, ada ikhtiar. Sebaliknya lawan daripada kelompok Jabriyah ini adalah Qadariyah, Mu'tazilah. Awal namanya Qadariyah, karena tidak percaya kepada takdir. Rukun imannya 5 saja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Titik. Takdir tidak ada. Karena takdir itu akan membuat manusia lemah, malas, berpangku tangan, bersandar kepada takdir, menunggu rezeki turun dari langit. Bertolak belakang antara Qadariyah dengan Jabariyah. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah. Takdir tetap ada, tapi kita tak tahu takdir kita baik atau buruk. Maka kita berdoa kepada Allah, kalau memang hari ini takdirku baik, tetapkan aku dalam kebaikan. Kalau memang takdir tak baik, jauhkan aku dari takdir yang buruk. Setelah berusaha dan ikhtiar, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Andai sesudah cuci tangan, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, mati juga, berarti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah takdir terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Raditu billahi rabba, ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, kawan, sahabat, tetangga yang sudah meninggal dunia, tidak usah kita sesal-sesali, tidak usah kita salah-salahkan. Datanglah kita membawa setawar sedingin menenangkan hati keluarga. Ini sudah takdir dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia tidak akan mati sebelum rezekinya penuh, ajalnya sampai. Kok tahu bang? Itulah ceramah Ustaz Somad subuh tadi. Keceknya tidak akan mati awak kalau rasaki awak alun panuh, aja awak alun tibo, tidak akan mati. Tapi kalau sudah penuh, maka baru lahir pun mati. Kalau belum penuh, sudah umur 70, 80 pun belum. Karena janji belum sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan. Akidah. Akidah itu diambil makna dari 2 tali yang disimpul mati. Kalau sudah simpulnya simpul mati, tak terbuka apapun yang terjadi. Itulah akidah. Akidah itu tali simpul mati, bukan tali simpul tali sepatu. Terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Itu bukan akidah. Itu namanya akidah ikatan tali sepatu. Sedangkan akidah kita adalah akidah yang kuat, apapun yang terjadi. Tapi yang mudah itu kan menceramahkannya, Buya. Menggerakkan lidah yang tak bertulang yang senang. Kalau sedang mengalaminya susah. Abdul Somad pun kalau mengalami perkara masalah yang susah-susah, yang sulit-sulit, hadis yang subuh itu pun hilang. Jadi
kita ini watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Sampai bila awak batutui-tutui kau buya? Masih syukur alhamdulillah. Covid itu menular melalui air liur dan dia masuknya melalui mulut dan hidung. Itulah maka mulut dan hidung ditutup karena Covid menular melalui air liur, melalui mulut dan hidung. Cuba bayangkan kalau Covid ini bermutasi masuk melalui telinga. Lah batutik lah telinga awak. Tak ada tausiah lah. Tak terdengar lah. Ini masih melalui mulut dan hidung. Jadi orang beriman itu kalau datang kesulitan, dia berkata masih ada yang lebih sulit daripada ini. Kalau datang kemudahan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir selalu dalam keadaan gelisah, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam berkeluh kesah. Orang kafir kalau dia dalam kesulitan, stres, depresi, orang Amerika, orang Eropa mati bukan karena Covid, tapi karena stres, depresi, naik tekanan jantung, naik darah tinggi, naik gula darah, mati karena ketakutan yang berlebihan. Orang kita tak ada takut, tak ada cemas, enjoy, tenang, santai. Sedang ceramah pun bisa tertidur karena hati yang senang, hati yang tenang. Orang kalau hatinya gelisah, hatinya takut, hatinya cemas, dia tak bisa tidur. Kenapa? Karena penyakit susah tidur namanya insomnia. Sampai minum obat tidur penenang, dikasih morfin, baru dia bisa tertidur. Sedangkan orang beriman, hatinya selalu tenang. Kalau datang yang tidak menyenangkan hatinya, dia katakan qadarullah, takdir ketetapan dari Allah. Liyabluwani, Allah sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang risau, ekonomi hancur, bisnis tumbang. Tapi apa yang terjadi? Tahun lalu kurban Yayasan Tabung Wakaf Umat 27 ekor. Tahun ini naik menjadi 31 ekor. Jadi dengan adanya Covid, kurban bertambah. Tapi duit turun. Tapi orang jadi takut mati. Sebab banyak orang mati, dia makin rajin bersedekah. Itulah logika yang tidak masuk dalam kepala pengamat ekonomi. Kenapa bisnis tumbang, justru kurban makin banyak? Perhatikanlah di beberapa masjid Bapak Ibu. Karena orang semakin takut mati, semakin menganggap, oh kaya pun kita, banyak pun duit, mati juga. Pejabat pun mati juga. Orang kaya pun mati juga. Maka menghadapi musibah Covid ini, manusia terbagi dua. Kelompok yang pertama, dia berpikir jadi orang baik pun mati juga. Wang tak ke masjid, awak ke masjid pun mati juga. Sembayang pun mati juga. Elok tak usah sembayang je. Itu namanya mazhab syaitan. Yang satu lagi semakin menjadi orang baik. Saya pelit pun mati, bakhil pun mati, berkurban pun mati. Elok awak berbuat amal. Nanti kalau awak mati, insya Allah mengalir. Maka tak tertampung-tampunglah orang mewakafkan tanah. Makin banyaklah orang berwakaf, bersedekah. Jadi ada efek dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menguji manusia ini dengan dua ujian. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan hasanat. Hasanat, kebaikan. Hasanah, satu kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi Allah menguji bukan dengan hasanah.
wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan. Diuji dengan sehat, diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan popularitas, diuji dengan kecantikan. Ini ujian. Banyak orang tidak menganggap begitu. Dia anggap ujian itu sakit, miskin, susah, melarat. Orang diuji kok. Mana diuji? Hitam, pesek, pendek, buruk, miskin. Bukan. Ujian itu bukan seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat kerajaannya hebat, hartanya banyak. Nabi Sulaiman itu ayahnya namanya Daud. Orang barat menyebutnya King David, Raja Daud. Daud punya anak namanya King Solomon. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat kekayaannya, jin ibrit pun tunduk kepada dia, angin pun bisa dikendalikannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, am akfur, atau aku menjadi hamba Allah yang kufur. Salah kita menengok nikmat Allah ini, nanti kita bisa jadi orang yang tidak bersyukur. Kalau sehat, nikmat. Kalau sakit, laknat. Kalau dapat jabatan, nikmat. Jadi orang biasa, laknat. Kalau punya kedudukan di kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, nikmat. Kalau non-job, laknat. Tidak begitu cara pandangnya. Punya jabatan, ujian. Tak ada jabatan, ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Orang sehat ke rumah sakit menjenguk orang sakit. Apa kata orang sehat menasehati orang sakit? Sabar ya Pak, Bapak sedang diuji. Yang sakit kau ndak mendengar ceramah ambo. Kalau inyo dengar ceramah ambo bisa nyo balik. Wah angjo sehat sedang diuji. Orang sakit banyak lulus. Buktinya orang sakit minta uduk, minta tayamumkan. Orang sakit minta tasbih, minta berzikir. Orang sehat main handphone. Banyak yang lulus diuji ketika miskin. Ketika miskin ke masjid 6 kali. Orang sehat 5 kalinya ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya 6 kali. Saking susahnya hati. Sesudah sehat, Idul Adha pun tidak ke masjid. Tidak ke masjid petang. Tidak, Covid. Tapi kan awak tidak PPKM darurat. Iyo, ambo ke masjid ambil kupon saya. Daging kurban. Betapa manusia ini diuji dengan sehat, disitulah dia tak lulus. Diuji dengan harta, disitulah dia gagal. Makanya faqsusil qasasa. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kisah-kisah dalam Quran itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berfikir.